Oke, selamat malam Bapak Ibu serta rekan sekalian yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita dapat berkumpul dalam kesempatan ini untuk membahas topik yang sangat relevan di era digital ini, yaitu peran kecerdasan AI dalam transformasi dunia pendidikan. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan tim yang akan mempresentasikan topik ini. Kami dari kelompok 3 kelas TBDA yang beranggota saya sendiri Yusuf Martinsa sebagai pembuka presentasi dan introduction. Lalu Mbak Kaila sebagai background atau problem statement. Mas Hanafi sebagai propose solution using AI. Mbak Sabrina sebagai measurement, result, and or benefit. Lalu ada Mas Rival sebagai kesimpulan dan saran mengenai topik kita ya, yaitu penerapan AI di bidang pendidikan. Kami sangat antusias untuk berbagi ya perspektif mengenai bagaimana AI dapat merevolusi pendidikan sekaligus tantangan yang menyertainya. Baik, kita mulai aja pada slide pertama. Kecerdasan buatan atau AI memiliki potensi besar untuk mentransformasi dunia pendidikan dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai aspek, seperti pengajaran, evaluasi, dan manajemen pendidikan. AI dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih personal, otomatis penilaian, serta analisis data pendidikan yang akurat, sehingga membantu pendidikan dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Namun, di balik manfaatnya, penerapan AI dalam pendidikan juga menghadapi tantangan kompleks, termasuk aspek teknis, etika, dan sosial yang perlu diatasi. Lalu, pentingnya kualitas pendidikan di era digital. Pendidikan di era digital sangat penting karena teknologi memudahkan akses informasi dan pembelajaran tanpa batas, waktu, dan tempat. Guru perlu berperan sebagai fasilitator, membantu siswa mengembangkan literasi digital, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari internet secara bijak. Tantangan ini membutuhkan kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua. Dengan kolaborasi tersebut, pendidikan di era digital dapat memberikan manfaat besar bagi kemajuan generasi masa depan. Baik, untuk poin ketiga, peran AI sebagai game changer dalam pendidikan. Artificial intelligence atau yang kita sebut AI, terutama melalui sub bidangnya, machine learning, menjadi teknologi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Machine learning memungkinkan pengembangan sistem pembelajaran yang mampu bekerja secara otonom dengan intervensi manusia yang minimal. Baik, untuk poin keempat, relevansi dan tujuan presentasi. Untuk relevansi, kecerdasan buatan atau AI adalah kunci transformasi kurikulum menuju pendidikan yang relevan, adaptif, dan personalisasi. Manfaat analisis big data untuk memenuhi tuntutan zaman dan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Tujuan presentasi ini adalah ada 2 poin. Yang pertama adalah mengenal peran AI dalam pendidikan, dan poin kedua adalah membahas manfaat, tantangan, dan peluang AI. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai introduction. Nanti akan dilanjut oleh Mbak Kaila ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Yusuf. Selanjutnya background or problem statement, tantangan dalam pendidikan tradisional. Pendidikan di era digital menghadapi berbagai tantangan yang dapat diatasi dengan penerapan kecerdasan buatan atau AI. Berikut beberapa tantangan utamanya. Yang pertama adalah kesenjangan akses. Jadi siswa dari keluarga kurang mampu atau di daerah terpencil sulit mengakses teknologi dan sumber belajar. Lalu yang kedua, kurikulum tidak relevan. Kurikulum belum mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya, kurangnya personalisasi. Metode pengajaran tradisional tidak memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Next. Namun, AI datang memiliki peran yang dapat mengatasi tantangan pendidikan, yaitu mengurangi kesenjangan akses. AI mendukung platform pembelajaran online yang murah dan mudah diakses oleh semua siswa. Lalu, kurikulum yang adaptif
AI membantu merancang kurikulum relevan sesuai kebutuhan industri dan memperbaruinya secara berkala. Dan yang terakhir, personalisasi pembelajaran. AI menciptakan sistem adaptif yang menyesuaikan materi dan metode yang belajar dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Hanafi. Terima kasih Mbak Laila. Selanjutnya yaitu proposed solution using AI. AI untuk dampak sosial. Tujuan menggunakan AI untuk meningkatkan akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial di komunitas yang kurang terlayani. Solusi pengembangan platform AI untuk pengalaman belajar personal, alat analisis prediktif untuk kesehatan, dan asisten virtual untuk akses informasi dan sumber daya sosial. AI untuk integrasi dokumen. Tujuan menggunakan AI untuk mengubah dokumen fisik menjadi data digital yang dapat diakses dengan mudah, mengurangi waktu dan pekerjaan administratif. Solusi implementasi Azure Form Recognizer untuk mengubah dokumen menjadi data yang dapat diakses dan diatur secara otomatis. Next. Teknologi AI digunakan untuk menyelesaikan masalah tentang pendidikan. 1. Pembelajaran adaptif dengan AI. Fungsi menyelesaikan materi belajar berdasarkan kemampuan siswa. Contoh Duolingo dan Pinotan AI atur tingkat kesulitan sesuai performa siswa. 2. Buku teks digital berbasis AI. Fungsi menciptakan pengalaman belajar interaktif dan personal. Contoh, Korea Selatan meluncurkan buku teks AI tahun 2025 untuk matematika, bahasa Inggris, dan informatika. 3. Tutor virtual dan chatbot. Fungsi bimbingan langsung jawab pertanyaan dan bantu pahami konsep sulit. Contoh, Ken Minggu, Ken Academy pakai GPT-4 untuk membantu pelajaran matematika dan sains. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjut Mbak Sabrina. Oke, terima kasih Mas Hanafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang measurements, results, and benefits. Hasil dan manfaat AI dalam pendidikan. Manfaat utama meningkatkan kualitas pembelajaran dan efektivitas pengajaran. Kemampuan AI. 1. Mempercepat proses belajar dengan pendekatan personal. 2. Menyesuaikan materi berdasarkan kemampuan dan gaya belajar siswa. Teknologi pendukung. Machine Learning and Natural Language Processing (NLP). Mengurangi beban administratif. Fungsi AI. 1. Mengoreksi tugas secara otomatis. 2. Memberikan umpan balik instan. 3. Mengelola data akademik dengan efisien. Manfaat. Guru dapat lebih fokus membimbing siswa bukan tugas administratif. Kesimpulan, AI membuat pembelajaran lebih personal, efisien, dan inklusif bagi semua siswa. Next. Metrik keberhasilan AI dalam pendidikan. Efisiensi tenaga pengajar. AI membantu guru dengan mengurangi waktu koreksi tugas hingga 40%, sehingga mereka dapat lebih fokus pada interaksi langsung dengan siswa. Aksesibilitas bagi siswa berkebutuhan khusus. Teknologi AI seperti speech to text dan text to speech telah meningkatkan aksesibilitas bagi siswa tunanetra dan tunarungu hingga 50%, lebih baik dibanding metode tradisional. Next. Studi kasus implementasi AI dalam pendidikan. Duolingo. Fitur AI menyesuaikan materi belajar berdasarkan kemampuan pengguna. Hasil, tingkat penyesuaian kursus naik 25%. 2. Carnegie Learning. Fitur AI membantu siswa memahami matematika lebih cepat. Hasil, pemahaman siswa meningkat 40%. 3. Khan Academy. Fitur AI memberikan umpan balik real time dan materi yang disesuaikan. Hasil, engagement belajar naik 35%. Kesimpulan, AI meningkatkan pembelajaran dengan personalisasi dan umpan balik cepat. Terbukti efektif di platform seperti Duolingo, Carnegie Learning, and
Khan Academy. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Revan ya. Oke, Mbak Sabrina, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran untuk pengembangan di masa depan. Salah satunya itu infrastruktur teknologi yang belum rata di berbagai daerah, kebutuhan pelatihan komprehensif bagi guru dan staf pendidikan, isu keamanan data, siswa dan privasi harus diperhatikan, pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan interaksi manusia dalam proses pembelajaran. Next. Lalu ada saran untuk pengembangan masa depan, salah satunya yaitu kebijakan dan regulasi, dan ada poinnya yaitu pengembangan kurikulum nasional yang secara eksplisit mengintegrasikan AI dalam pembelajaran, penetapan standar etika yang jelas untuk penggunaan AI dalam pendidikan, terutama terkait data siswa, lalu penyediaan insentif fiskal dan non-fiskal bagi institusi pendidikan yang mengadopsi teknologi AI, mendorong kolaborasi triple helix atau pemerintah, akademisi, dan industri untuk mengembangkan solusi AI pendidikan yang sesuai konteks lokal. Next. Lalu ada inovasi teknologi dan pendidikan, salah satunya pengembangan AI yang transparan dan dapat dijelaskan atau explainable AI untuk menumbuhkan kepercayaan, adaptasi solusi AI terhadap konteks lokal, berbahasa daerah, dan kebutuhan budaya setempat. Fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Lalu pengembangan platform pembelajaran yang berfokus pada kesejahteraan mental dan emosional siswa. Next. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Oh, masih ada. Yang ketiga yaitu keseimbangan teknologi dan interaksi manusia. Yang ke-1, mengoptimalkan AI untuk tugas administrasi dan analisis, sementara guru fokus pada pengembangan karakter dan kreativitas kolaborasi siswa. Yang kedua, membuat sistem AI yang mendeteksi tanda-tanda stres atau masalah mental siswa melalui analisis pola belajar. Oke, untuk saya penjelasan itu saja. Baik, ini adalah beberapa sumber-sumber ya dari materi kita dari slide 1 sampai slide kurang lebih 15 ya. Baik, kita akan lanjut diskusi ya mengenai materi kita. Di sini ada 3 pertanyaan. Mungkin kita bisa diskusiin ya teman-teman mengenai 3 poin ini. Kita lontar tanya jawab aja ya teman-teman. Mungkin saya akan melontarkan satu pertanyaan ya ke Mas Rival. Saya bacakan ya Mas Rival. Yes. Untuk poin pertama, menurut Mas Rival, apa tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang yang Anda pilih? Dan bagaimana kelompok Anda melihat solusi mengatasi tantangan tersebut? Oke, Mas Yusuf, langsung jawab aja ya. Terima kasih. Jadi menurut saya tantangan terbesar penerapan AI di pendidikan adalah kurangnya pelatihan bagi guru serta tidak meratanya akses teknologi. Mungkin solusinya pemerintah dan sekolah perlu menyediakan pelatihan digital ya secara berkala dan memperluas infrastruktur internet di daerah. Mungkin menurut saya seperti itu, Mas Yusuf. Oke Mas Rival, ada tambahan yang lain? Kak Sabrina, Mbak Kaila, Mas Hanafi? Mungkin lanjut nomor 2 kali ya, Mas. Oke, Bisa tambahan solusinya mungkin? Solusi yang dapat diterapkan lah. Kayak bisa disambung langsung ya Mas ya? boleh Mas. Solusinya yaitu meningkatkan infrastruktur teknologi ya, seperti internet cepat ya. Kita di wilayah yang terbagi yang banyak ini kan infrastrukturnya belum merata kan. Nah, itu mungkin bisa menjadi solusi AI ini
biar dapat merata ke seluruh wilayah gitu. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat, edukasi publik tentang manfaat dan risiko AI, meningkatkan penerimaan dan penggunaan teknologi secara bijak. Mungkin itu saya sih, Mas, tambahnya. Oke, Mas Hanafi, makasih. Tapi yang lain, ya, Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Eh, saya ke Mbak Kaila deh. Mbak Kaila, bagaimana penerapan AI di bidang yang Anda pilih dalam pengaruhi masa depan, baik secara positif maupun negatif? Ya, saya izin jawab ya, Mas Yusuf. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi saat PowerPoint, penerapan AI ini bisa memperluas akses pendidikan ke daerah terpencil, itu positifnya. Namun, berpotensi juga untuk menimbulkan dampak negatif, seperti berkurangnya interaksi sosial antar siswa dan guru. Terus malah jadi kalau disalahgunain tuh malah ketergantungan sama teknologi gitu. Belum lagi masalah privasi dan keamanan data siswa. Kan gak semuanya yang di daerah terpencil itu udah ngerti teknologi gitu, Mas. Jadi ya penerapan AI harus disertai dengan regulasi yang jelas gitu, Mas. Kalau saya. Ini ada tambahan? Masih sedikit, Mas. Boleh, Mas Rival? Jadi mungkin secara positifnya itu AI bisa membantu siswa belajar dengan lebih cepat dan efisien gitu ya. Mm-mm. Mungkin bisa membantu siswa dengan kebutuhan khusus gitu. Tapi negatif juga ada sih, kayaknya seperti yang diucapkan Mbak Kaya tadi ya, resikonya itu ketergantungan pada teknologi. Mungkin bisa juga apa sih kehilangan atau potensi pengurangan peran guru gitu. Kalau misalkan terlalu sering menggunakan AI gitu kan. Kalau misalkan tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat gitu. Mungkin itu. Berarti ketergantungan ya, Mas ya, Ya, efek sampingnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Saya lari ke Mbak Sabrina. Udah disiapin belum, Mbak? Kayaknya di unmute ya. Mbak Sabrina, saya mau nanya. Iya. Jika Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI lebih lanjut di bidang ini, inovasi apa yang Anda usulkan? Lalu jelaskan alasan dan manfaat dari inovasi tersebut. Waduh. Duh, panjang ya Mas ya. Belum nyiapin lagi. ya kan siapa yang udah nyiapin jawabannya? Kan Jawab udah aja. siapin. Atau mau sharing atau diskusi bareng-bareng boleh? Boleh, Mas Iqbal, Bisa. Silakan ya, Mas. Mas boleh, Hanafi, boleh. Ya, boleh, Mas. silahkan. Mungkin inovasinya kayak AI itu pembelajaran berkelanjutan gitu ya, kayak learning AI yang mampu belajar dan beradaptasi secara real time dengan data baru tanpa perlu pelatihan yang secara menyeluruh, sehingga pembelajaran relevan efektif dalam menghadapi perubahan kondisi dunia nyata. Terus, apa Mas ya? Berarti Bisa kalau real time, kita tetap butuh guru juga ya, sosok guru. ya Kan kayak saling saling support lah satu sama lain gitu. Saling berdampingan ya, Mas. Ya, saling berdampingan gitu. Mungkin yang lain bisa menambahkan lagi, Mas Yusuf mungkin. Saya sebagai oke, oke, oke. Saya juga kurang menguasai. oh, mungkin ini kali sebelum kita, kalau aku diberi kesempatan untuk ngembangin teknologi, aku bakal bikin pelatihan dulu sih ke anak-anaknya biar nanti nggak disalahgunain. Kayak gitu kan kalau misalnya teknologinya maju tapi sumber dayanya masih gak mau maju, sama aja kan. Betul. Tapi bener tadi katanya Ya, Mas Hanafi, kayak yang real time tadi, biar gurunya juga ada kerjaan gitu, maksudnya gak kehilangan ya, peran Ya, ya, jadi ngajar. kehilangan peran gitu. Paling sama ini sih tambahan kayak misalkan kayak kalau saya dikasih kesempatan tuh saya pengen buat AI tutor bahasa daerah. Tapi udah ada ya, udah ada ding.
Tapi Iya, kadang bener. bahasa daerahnya nggak akurat. Iya, jadi buat melestarikan bahasa lokal gitu. Berarti itu bisa inovasi baru sih, Mas Iya. Yusuf. Sunda ya kan, bahasa Hmm. misalkan bahasa Minang ya kan. Ya itulah, whatever. Oke, eh, ada tambahan yang lain terkait diskusi ini? Cukup Mas. Cukup Mas. Terkait materi ini ada tambahan yang lain? Cukup lah ya. Ya, Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya berkaitan dengan presentasi kali ini. Terima kasih banyak. Selamat malam. malam Mas. Malam Mas. Malam, terima kasih, Mas. Terima kasih.